Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Al-Faruq, NIM 2186206052. Saya dari Prodi PGSD Cisore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Aminatus Solihah, nomor NIM 2186206042 dari kelas PGSD 2021C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Margareta Jumitasya, NIM 2186206054. Saya dari Prodi PGSD 2021C Sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri dengan NIM 2186206077. Saya dari Prodi PGSD kelas C Sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sikia Trofia dengan NIM 2186206031. Saya dari Prodi PGSD 2021 Cisor. Rambutan. Pada tanaman rambutan ini terdapat dua jenis akar, yaitu akar samping dan juga akar tunggang. Akar dari tanaman rambutan ini berwarna coklat dan memiliki serabut akar, di mana ini akan berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral yang ada di dalam tanah. Batang tanaman rambutan berwarna coklat dengan bentuk yang bulat dan tidak berarti serta berdiameter bisa mencapai 40 hingga 60 cm. Batang dari tanaman rambutan ini agak sedikit keras serta tidak rata dan termasuk pada tanaman yang berumur panjang. Tulang daun menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan, tersusun rapi mulai dari tangkai, daun hingga ujung dari helaian daun. Pada tanaman rambutan ini terdapat 3 jenis bunga, mulai dari bunga betina, bunga jantan, hingga bunga hermafrodit atau bunga sempurna. Penyerbukan dari tanaman rambutan ini akan terjadi dengan cara penyilangan yang dibantu oleh lebah, lanceng atau trigonoid. Jumlah kelopak bunga 4 atau 5. Biji pada tanaman ini berkeping 2 karena rambutan termasuk tumbuhan dikotil yang berkambium. Pohon mangga. Pohon mangga memiliki 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar cabang. Akar tunggang merupakan akar besar yang merupakan sambungan langsung dari batang utamanya. Fungsi utamanya adalah untuk mencari air dari tanah. Batang pohon ini tumbuh berdiri tegak ke atas dengan bentuk yang bulat serta banyak cabang dan ranting. Kalau dilihat secara menyeluruh, setelah daun tumbuh lebat, bentuk pohon mangga akan menyerupai seperti kubah atau oval. Itu karena bentuk ranting yang tumbuh. Batang pohon ini juga memiliki kulit yang sangat kasar dan tebal, biasanya berwarna coklat, namun ada pula yang berwarna abu-abu. Daun pada pohon mangga berwarna hijau dan berbentuk melebar panjang dengan ujung yang runcing tergantung varietasnya. Daun pohon mangga ini memiliki tulang daun yang menyirip. Bunga pada pohon ini adalah bunga majemuk yang memiliki putik dan benang sari dalam satu kuntum bunga. Dalam satu pohon mangga bisa tumbuh hingga 6.000 bunga. Ukuran dari bunga ini sangat kecil sehingga sulit dilihat dengan mata. Dalam satu kuntum bunga ada 5 kelopak bunga dengan mahkota dengan jumlah yang sama. Selain itu ada bunga jantan dan bunga hermaprodit dengan didominasi oleh bunga yang jantan. Biji pada tanaman ini merupakan biji yang berkeping 2 atau biasa disebut dengan dikotil. Pepaya mempunyai akar tunggang dan akar samping yang lunak agak dangkal. Akar pepaya juga tumbuh panjang dan cenderung mendatar. Pepaya juga merupakan tanaman yang berbatang tunggal dan tumbuh tegak. Batang tidak berkayu, silindris, berongga dan berwarna putih kehijauan. Memiliki tulang faun menjari, bagian ke samping akan terlihat pendek. Di sini juga pepaya mempunyai mahkota bunga yang terdiri atas 5 helai yang melekat pada bagian dasar bunga. Pepaya juga memiliki ciri biji yang lunak dan berwarna hitam meletak. Endosperm biji tersebut terletak di sekitar biji pepaya. Akar tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut saja. Meskipun tidak memiliki akar tunggang, namun ada beberapa akar tumbuh ke arah bawah yang berfungsi sebagai akar tunggang semu.
Batang tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya, batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. Batang tanaman cabai berwarna hijau, hijau tua, atau hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua, biasanya batang paling bawah akan muncul warna coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu semu yang diperoleh dari pengerasan jaringan parenkim. Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun yang berbentuk oval dan lonjong. Warna permukaan daun bagian atas biasanya berwarna hijau muda, hijau, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, hijau pucat, atau hijau. Bunga tanaman cabai juga bervariasi, namun memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk bintang. Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun dalam keadaan tunggal atau bergerombol dalam tandan. Buah dan biji. Buah cabai merupakan bagian tanaman cabai yang paling banyak dikenal dan memiliki banyak variasi. Tanaman jambu, jika dilihat dari bentuk akarnya, pohon jambu memiliki akar tunggang atau disebut juga sebagai akar radik primaria. Perakaran tanaman memiliki cabang-cabang akar yang lebih kecil, merupakan bagian dari akar tunggang. Sedangkan bentuk batang pohon jambu umumnya memiliki bentuk batang bagian bawah lebih besar, kemudian terus tumbuh semakin ke atas. Sedangkan daun, organ tanaman yang berfungsi sebagai reabsorb, transpirasi, asimilasi, serta respirasi atau proses pengambilan CO2 atau karbon dioksida di alam bebas oleh tanaman untuk diubah menjadi O2 atau oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Struktur bunga terdiri dari 2 mahkota dengan masing-masing mahkota terdiri dari 4 hingga 5 kelopak bunga. Tangkai sari bunga berwarna cerah menyala dan setiap bunga hanya memiliki 1 butir. Bunga terletak pada ketiak daun serta memiliki tangkai bunga. Biji dari jambu biji cukup banyak dan bertaburan di tengah buah jambu biji. Biji-bijinya cukup keras dan berwarna kuning yang agak kecoklatan.